Selamat siang, perkenalkan nama saya Esther Mami Hutapea dengan NIM 220297173. Di sini saya akan mencoba melakukan perbaikan soal ujian UAS. Nah, yang pertama di soal nomor 1 yaitu dengan soal ada 10 pasang bilangan real positif A, B yang memenuhi floor A tambah B sama dengan 9,6. Dan yang kedua, persamaan yang kedua yaitu A tambah floor B sama dengan 9,4. Nah, tentukan semua pasangan yang memenuhi tersebut. Nah, kita ada dua pasangan, ada dua persamaan. Nah, kita misalkan floor A ini itu sama dengan M. Dan floor B ini itu kita misalkan sama dengan N. Untuk setiap N dan N itu anggota dari bilangan bulat. Nah, kita masuk ke persamaan satu. Floor A tambah B sama dengan 9,6. Kita ketahui tadi, kita misalkan floor A itu M, maka kita ganti M tambah B sama dengan 9,6. Di mana nilai B-nya sama dengan 96, N. Di mana untuk persamaan kedua, yaitu yang ini, kita ketahui A tambah floor B sama dengan 9,4. Di mana A tambah floor B-nya tadi kita misalkan dengan N, maka kita ganti, maka A tambah N sama dengan 9,4. Di mana A-nya yaitu 9,4 dikurang N. Dikarenakan dia fungsi floor, maka untuk nilai A-nya, nih, karena dia fungsi floor, maka nilai A-nya untuk nilai A-nya itu lebih besar dari M dan lebih besar atau sama dengan M atau kecil dari M tambah satu. Nah, ini A-nya kan sudah kita dapat nih 9,4 kurang N. Maka kita substitut nilai A-nya ke persamaan ini, maka 9,4 kurang N itu lebih besar atau sama dengan M dan kecil dari M tambah satu. Di mana juga untuk yang B-nya, di mana B itu lebih besar atau sama dengan N, atau kecil dari N tambah satu. Nah, kita substitusikan B-nya, karena kita udah dapat tadi, ini B-nya. Kita substitusikan, jadilah dia 9,6 kurang M, lebih besar sama dengan N, atau lebih kecil dari N tambah satu. Sehingga yang memenuhi di mana nilai M itu adalah floor dari 9,4 kurang N, dan N itu floor dari 9,6 kurang N. Oke, kita cari 10 pasangnya di mana. Nah, kita buatkan tabel. Nah, kita misalkan untuk M-nya sama dengan 0, maka B, di mana tadi kan kita dapat B itu kan 9,6 kurang M yang kita dapat tadi di sini nih. B itu 94, 96 kurang M. Maka B-nya itu 996 kurang M-nya itu kita misalkan tadi 0, maka 96 kurang 0 itu 96. Jika M-nya sama dengan 1, itu 96 kurang 1 itu 8,6. Begitu seterusnya sampai M sama M-nya itu 9, maka 9,6 kurang 9, maka 0,6. Nah, kenapa M-nya cuma sampai 9? Kalau misalnya kita buat M-nya sampai 10, maka dia nanti 9,6 kurang 10, maka itu hasilnya jadi negatif 0,4 nih. Maka hasilnya negatif 0,4. Tidak bisa, karena yang ditanya tadi adalah yang bernilai negatif. Yang ditanya tadi itu bernilai positif, bukan yang negatif. Nah, makanya dia M yang memenuhi itu dia sampai ke 9. Nah, untuk mencari nilai N, di mana tadi kita misalkan N itu, floor B itu sama dengan N. Nah, karena dia fungsi floor, ini kita kan sudah dapat nilai apanya, nilai B-nya nih. Nah, untuk kita cari itu kan dengan cara kita bulatkan ke yang terkecil karena dia fungsi floor. Maka 9,6 kalau kita bulatkan ke yang terkecilnya itu menjadi 9. Begitu juga dengan 8,6 jadi 8. Begitu seterusnya sampai 0,6 kita bulatkan jadi 0. Nah, untuk yang A-nya, seperti yang kita ketahui tadi kita dapatkan
Nih, A-nya itu kan 9,4 kurang 6. Maka tinggal kita substitusikan 9,4 kurang N. Nah, N ini kan 9. Jadi 9,4 kurang 9 itu 0,4. 9,4 kurang 8, 1,4. Begitu seterusnya sampai 9,4 kurang 0. Jadi 9,4. Nah, maka ada 10 pasangan A, B yang memenuhi. Di mana kalau ibaratnya A-nya 0,4, B-nya pasti 9,6. Jika A-nya 1,4, B-nya pasti 8,6. Nah, begitu juga dengan jika A-nya 2,4, B-nya pasti 7,6. Jika A-nya 3,4, B-nya pasti 6,6. Begitu seterusnya sampai jika A-nya 9,4, pasti B-nya 0,6. Maka terdapat 10 pasangan A dan B yang memenuhi. Nih. 0,4, 9,6, 1,4, 8,6, 2,4, 7,6, 3,4, 6,6, 4,4, 5,6, 5,4, 4,6, 6,4, 3,6, 7,4, 2,6, 8,4, 1,6, dan yang terakhir 9,4, 0,6. Gitu penjelasan nomor satu. Nah, soal selanjutnya yaitu soal nomor 3, di mana soalnya fungsi tau merupakan fungsi yang menyatakan banyaknya faktor positif dari suatu bilangan asli. Misalkan A dan B relatif prima, buktikan bahwa tau dari A kali B itu sama dengan tau A kali tau B, dan berikan sebuah contoh bahwa jika A dan B tidak relatif prima, maka tau A kali B itu tidak sama dengan tau A kali tau B. Nah, untuk penyelesaiannya, kita misalkan eh, disoalkan dibilang dimisalkan A dan B itu adalah relatif prima. Di mana seperti yang kita ketahui kalau A dan B itu relatif prima, di mana kalau faktorisasi dari A dan B itu sama dengan satu, di mana FPB dari A dan B itu adalah satu, di mana A dan B adalah faktorisasi prima. Nah, sesuai dengan yang diketahui itu fungsi tahu, maka kita misalkan A-nya itu sama dengan P1 pangkat K1, P2 pangkat K2, dan seterusnya sampai PM pangkat KN. Nah, kita misalkan B-nya itu dengan Q, maka Q1 pangkat L1 dikali Q2 pangkat L2 sampai seterusnya sampai Qn pangkat Ln. Nah, maka A kali B, maka kita bisa mengalihkannya ini. P1 K1, P1 pangkat K1 kali P2 pangkat K2 sampai PM kali KN dikali dengan B ini. Nih, P1 kali pangkat L1 dikali Q2 pangkat L2 sampai seterusnya nih. Kita tinggal masukkan sini. Nah, sehingga banyaknya faktor positif dari suatu bilangan dengan faktorisasi prima P1 pangkat E1, P2 pangkat E2, sampai dengan PR pangkat ER bisa dinyatakan dalam fungsi tau N, di mana E1 tambah 1 kali E2 tambah 1, sampai seterusnya ER tambah 1. Sehingga, nah, yang kita cari itu kan tadi TA. Nih, mau kita buktikan TA yang ini, maka TA sama dengan karena tadi kita buat pangkatnya K, maka kita ganti E-nya jadi K. Maka K1 tambah 1 kali K2 tambah 1 sampai KM tambah 1. Untuk TB, nah ini kan tadi kan E, karena kita buat di sini L, maka kita ganti jadi L, maka L1 tambah 1 kali L2 tambah 1 sampai dengan Ln tambah 1. Maka kita dapatkan tahu dari A kali B. Nah, yang ini dikalikan dengan, nih, ini kan kita buat di sini, dikalikan dengan tau B. Nih, nah kita kalikan. Maka terbukti tau A kali B. Nah, ini kan tadi K1 tambah 1 kali K2 tambah 1 sampai dengan KM tambah 1 itu kan tau A. Maka kita ganti jadi tau A. Yang ini kita ganti jadi tau B. Maka terbukti
Tau A kali B itu sama dengan tau A kali tau B. Nah, itu tadi yang sehingga yang buktikan bahwa tau A kali B sama dengan tau A kali tau B. Nah, itu terbukti. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh jika berikan sebuah contoh jika A dan B tidak relatif prima, maka tau A kali B itu tidak sama dengan tau A kali tau B. Oke. Ini contohnya. Kita misalkan A-nya itu tidak relatif prima, A dan B-nya. Nah, kita misalkan A-nya 4 dan B-nya 6. Kenapa A dan 4 itu tidak relatif prima? Karena FPB dari 4 dan 6 itu sama dengan 2, bukan 1. Di mana kalau untuk yang relatif prima itu jika FPB-nya A, B-nya itu sama dengan 1. Di mana faktorisasi prima dari A itu kan kita misalkan 4. Di mana faktorisasi primanya itu 2 pangkat 2. Di mana B itu sama dengan 6, kita misalkan 6. Di mana faktorisasi primanya itu adalah 2 kali 3. Nah, ini saja sudah tidak memenuhi ya guys, sehingga A dan B tidak relatif prima. Nah, kita carilah tahu A-nya itu di mana. Eh tahu A-nya itu kan nih, pangkatnya kan 2, makanya dia 2 tambah 1 sesuai dengan rumusnya yang tadi E, sa- E1 tambah 1 pangkat yang pertama. Nah, maka 2 tambah 1 sama dengan 3. Untuk tahu 6 di mana ini kan 6 itu kan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1, maka sama-sama pangkat 1, berarti 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1, di mana 1 tambah 1, 2, 2 kali 2, 4. Nah, kita dapatkan tahu dari 4 kali 6 sama dengan tahu 24. 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, di mana faktorisasi prima dari 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1. Di mana tahu 24 itu sama dengan pangkatnya ini. Pangkat 3 berarti 3 tambah 1 dikali, ini kan tadi 1 pangkatnya. Maka 1 ditambah 1 sama dengan 8. Maka dapatlah tadi tahu 24 itu sama dengan 8. 3 tambah 1, 4 kali 2. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, kita kalikan. Tahu apakah sama dia dengan tahu A kali tahu B, di mana tadi tahu A-nya itu sama dengan tahu 4. Kita dapatkan itu 3. Nah, dan tahu 6-nya tadi kita dapatkan 4. Maka 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, ternyata beda. 8 dan 12. Sehingga terbukti tahu A kali B itu tidak sama dengan tahu A kali tahu B. Jika A dan B-nya tidak relatif prima nih. Jadi terbukti dia. Jika dan hanya jika A dan B-nya itu tidak relatif prima. Oke, selanjutnya ada soal nomor 4. Nih, selesaikan sistem kongruensi linear berikut. Diberikan sebuah persamaan, X kongruen 3 modulo, modulo 7 dan X kongruen 4 modulo 11. Nah, kita misalkan X itu kongruen 3 modulo 7 dengan persamaan 1, X kongruen 4 modulo 11 itu dengan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 diperoleh. Ini kan persamaan 1 nih. Maka kita peroleh X itu kongruen dengan 7T1. Ini kan modulo 7, maka 7T T1 tambah 3, di mana T1-nya itu anggota dari bilangan bulat. Maka kita peroleh lagi persamaan ketiga, yaitu X kongruen dengan 7T1 tambah 3. Udah. Setelah kita dapat X-nya, maka kita substitusi ke persamaan 2. Kita turunkan persamaan 2, berarti X itu kongruen dengan 4 modulo 11. Nah, kita tadi dapat nilai X-nya yang ini. Nih, kita tadi dapat dari sini kan. Maka kita tinggal substitusikan. Jadi 7T1 tambah 3 sama dengan, kongruen 4 modulo 11. Nah, 3-nya ini kita sama-sama kita kurangkan kedua ruas dengan 3, maka 7T1 7T1 kongruen dengan 4 kurang 3 kan sama dengan 1 modulo 11. Nah, untuk mencari T1-nya, maka kita harus menghilangkan 7-nya ini, di mana sesuai dengan rumus kita dapatkan supaya dia bisa habis 7-nya, maka kita dapat, karena dia modulo 11, maka kita dapatkan 11 kali 5, 55 tambah 1, 56.
Jadi kan 56 bisa membagi 7. Maka 7 T1 sama dengan 56 modulo 11. Karena kan tambah 1 kan tadi. Nah, maka T1 56 bagi 7 sama dengan 8. Berarti T1 kongruen dengan 8 modulo 11. Di mana T1-nya dapat 11T. Kita buat kepersamaan 11T2 tambah 8. Modulnya dulu dibuat baru yang depannya. Di mana T2-nya itu harus dia anggota dari bilangan bulat. Dapatlah kita ke persamaan 4. Nah, maka tinggal kita substitusikan persamaan 4 ini ke persamaan 3. Sehingga kita masukkan persamaan 3X sama dengan X pengurang 7T1 tambah 3. Kita dapat tadi nilai T1-nya ini kan. Yang kita dapat tadi nilai T1-nya ini, maka tinggal kita sisihkan 7 kali T1, 11T2 tambah 8 tambah 3. Maka kita kalikan ke dalam 7 kali 11T2 itu 77T2. 7 kali 8 itu 56 tambah 3, di mana 77T2 56 tambah 3 sama dengan 59, di mana T2-nya itu harus anggota dari bilangan Z. Maka didapatkanlah solusinya eh, sebagai berikut. Oke, selanjutnya nomor yang terakhir yaitu nomor 6, di mana dengan soal misalkan misalkan P itu lebih besar atau sama dengan 3. Buktikan jika P dan P tambah 2 bilangan prima yang kembar, maka P tambah 2 dan P tambah 4 bukan bilangan prima yang kembar. Di mana petunjuk soalnya itu kita harus memeriksa P dan P tambah 2 dan P tambah 4 itu dalam modulo 3. Nah, penyelesaiannya. Karena dia P lebih besar atau sama dengan 3, maka setiap nilai nilai bilangan bulat N harus memenuhi salah satu dari ini. Di mana N itu kongruen dari 0 modulo 3, N harus kongruen dari 1 modulo 3, dan N kongruen dari 2 modulo 3. Nah, di mana karena kan dia kan harus lebih besar dari 3 P-nya. Maka nilai N-nya harus dibawa dari nilai P. Nah, kita identifikasi satu-satu. Jika N konguran dari 0 modulo 3 itu tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena 0, 0 ini itu akan habis dibagi 3. Maka tidak memenuhi. Dan juga 0 ini bukan bilangan prima. Maka dia tidak memenuhi. Karena kan syaratnya tadi kan adalah bilangan prima. Nah, kalau N sama dengan 1 modulo 3. Nah, 3 itu kan tidak bisa 3 kan tidak bisa membagi 1. Maka dan juga 1 ini merupakan bilangan prima dan 2 juga merupakan bilangan prima, maka dia memenuhi. Nah, karena ada 2 yang memenuhi, maka kita akan identifikasi dua-duanya. Nah, yang pertama di kasus 1 jika P-nya P itu kongruen 1 modulo 3 nih. Maka kalau P-nya, jika P-nya kongruen 1 modulo 3, maka P tambah 2 sama dengan 1 ditambah, karena dia P tambah 2, maka dia juga ditambah 2 modulo 3. Maka P tambah 2 sama dengan, nih, 3 tambah 2 tambah 1 kan sama dengan 3 modulo 3. Berarti habis. Maka 0 modulo 3. Nah, maka itu tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena P tambah 2 ini habis dibagi 3, yaitu 0. Dan P tambah 2 itu bukan prima. Ini 0. 0 itu kan bukan prima. Karena sesuai syaratnya tadi harus bilangan prima. Nah, maka dia tidak memenuhi. Nah, untuk yang satu lagi. Nah, untuk yang satu lagi dia hmm, untuk untuk kasus yang kedua yaitu jika P-nya itu kongruen dengan 2 mod 3 yang ini. Aduh, panjangan, sorry, sorry. Nih. Maka untuk P tambah 2 sama dengan 2 2 tambah 2. Karena kan ini tambah 2, makanya juga tambah 2 modulo 3. P tambah 2 sama dengan 1. 2 tambah 2 sama dengan 4. Jika di modulo 3, maka jawabannya 1 modulo 3. Dia memenuhi.
karena satu juga karena dia memenuhi. Nah, maka P tambah 4 itu sama dengan 2 tambah 4 modulo 3. P tambah 4 sama dengan 4 tambah 2 itu 6 modulo 3. Maka P tambah 4 sama dengan 0 modulo 3. Tidak memenuhi. Kenapa? Karena 0 itu kan membagi 3, habis dibagi 3 gitu. Nah, 6 juga, itu kan 3 itu kan akan habis membagi 6. Atau 6 itu akan habis membagi 3. Maka tidak memenuhi. Dan 0 juga bukan bilangan bilangan prima. Jadi, kesimpulannya, jika P dan P tambah dua bilangan kembar, nih, maka kita dapat untuk P-nya 1 modulo 3, maka kita dapat P tambah 2-nya ini yang memenuhi. Ini kan tadi kan nggak memenuhi yang P tambah 2-nya ini, maka yang memenuhi yang ini. Kan di bilangan kembar itu 1 modulo 3. 1 modulo 3 dan 1 modulo 3 ini dan ini. Nih. Maka P-nya itu kongruen, kongruen dari 2 mod 3. Nih, kongruen ke sini. Sehingga akibatnya P tambah 4 sama dengan 0. Nih, itu sama dengan 0 bukan prima. Jadi P tambah 4 dan P tambah 2 dan P tambah 4 tidak mungkin keduanya prima. Karena kan sesuai dengan yang di soal kita dibilang kan, buktikan maka P tambah 2 dan P tambah 4 juga bukan bilangan prima kembar. Maka P tambah 2 nih, maka nilai P tambah 2 nih, dan P tambah 4 juga bukan nilai, bukan bilangan prima yang kembar. Sehingga terbukti, sehingga terbukti. Oke, sekian penjelasan saya mengenai materi, sekian penjelasan saya mengenai soal perbaikan UAS. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.